Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan vektor. Selamat menyimak. Nah, perbandingan vektor pada ruas garis ini ada 3 jenis. Misal, terdapat titik A dan titik B. Kita tarik garis, jadi garis AB. Lalu ada titik P membagi garis AB. Maka ada dua kemungkinan, yaitu letak titik P-nya bisa berada di dalam garis AB, berarti ada di antara A dan B. Ya, antara garis AB berarti di antara garis AB-nya ada P. Yang kedua, titik P-nya jika membagi di luar berarti bisa setelah garis AB atau sebelum garis AB. Titik P-nya itu ya. Nah, yang pertama, perbandingan vektor dengan titik bagi di dalam. Misalkan titik P membagi garis AB di dalam. Dengan perbandingan AP berbanding PB itu M berbanding N. Di mana M dan N semuanya positif. Nah, kita bisa lihat gambar di sini. Ada garis AB, P-nya itu membagi garis AB di dalam. Berarti di antara A dan B ya, letaknya itu perbandingannya M banding N. AP banding PB. Nanti cara menghitung koordinat titik P-nya, cara menentukan koordinat titik P-nya, kita tinggal kalikan aja pembandingnya. Misalkan di sini pembandingnya M banding N. M-nya kalikan ke B, sedangkan yang N kalikan ke A. Jadi dikali silang. Ya, per M ditambah N. Perbandingannya ditambahkan. Ini untuk yang di dalam. Nah, sedangkan untuk perbandingan vektor di luar ini ada 2 jenis. Misalkan titik P membagi garis AB di luar dengan perbandingan M berbanding N, semuanya positif. Ada 2 kemungkinan titik P-nya itu. Kalau di luar itu berarti bisa sebelum garis AB-nya atau bisa setelah garis AB. Yang pertama dulu, jika titik P-nya terletak sebelum AB, nah itu terjadi kalau M-nya perbandingannya itu M banding N-nya, M-nya itu kurang dari N. Ya, perbandingannya itu M kurang dari N, berarti lebih kecil M-nya. Nah, kalau digambarkan, coba lihat gambar yang pertama itu. Ada garis AB, lalu P-nya ada di luar. Jadi, di situ perbandingannya itu PA berbanding PB, yaitu M berbanding N. M-nya lebih kecil dari N ya. Nah, untuk menentukan perbandingannya kita harus ubah dulu. Jadi di situ kan ada huruf yang sama, huruf P. Nah, huruf P-nya itu harus saling berdekatan. Jadi kita ubah. Jadi tadinya PA jadi AP. AP berbanding PB. Tadinya PA-nya M, karena diubah jadi AP, jadi min M. Nah, jadi perbandingannya itu min M berbanding N. Ya. Itu yang terletak sebelum AB. Nah, sedangkan titik P terletak setelah garis AB jika perbandingan M banding N-nya itu si M-nya itu lebih besar dari N. Nah, itu gambar yang kedua. Coba kita lihat gambar yang kedua. Yang di bawah ya. Ada garis AB. Nah, titik P itu ada di luar garis AB. Perbandingannya itu M banding N. Jadi AP berbanding BP. AP-nya M, BP-nya N. Nah, sama kayak tadi, perbandingannya itu harus huruf yang samanya itu harus saling berdekatan. Tadinya AP banding BP, kita ubah AP-nya tetap AP, sedangkan BP-nya ubah jadi PB. Nah, tadinya N jadi negatif N. Jadi perbandingannya itu AP banding PB-nya itu M berbanding negatif N. Nah, itu ya. Itu untuk yang di bagian luar. Nah, biar lebihnya kita langsung ke contoh soalnya. Diketahui ruas garis AB dengan A-nya 2, 3, 4. Berarti X, Y, Z. X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Dan titik B-nya itu 6, 7, 8. Ini juga sama X, Y, Z. Titik T terletak pada garis AB dengan perbandingan 1 berbanding 3. Tentukan koordinat titik
T jika yang A T-nya membagi AB di dalam, yang B jika T-nya membagi AB di luar. Oke, kita selesaikan satu-satu. Yang pertama dulu, jika T membagi di dalam, berarti titik T-nya itu ada di antara garis AB. Kita gambarkan, ini ada titik A, titik B. Kita tarik garis, jadi garis AB. Nah, titik T membagi di dalam, berarti ada di antara A dan B. Coba lihat perbandingannya, kan 1/3, berarti lebih kecil, lebih dekat ke A ya. T-nya itu lebih dekat ke A daripada ke B. 1/3. Nah, titik T-nya yang ditanyakan kan koordinat titik T. Koordinat titik T-nya itu berarti X, Y, Z. Nah, kita harus cari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Di sini AT berbanding TB-nya itu 1/3. Nah, ini perbandingannya sudah pas ya. Huruf yang samanya ini huruf T saling berdekatan. AT banding TB 1/3. Jadi kita tidak usah ubah, jadi langsung saja kita cari X, Y, dan Z-nya. Nah, untuk mencari X, nah kita kali silang kayak tadi, perbandingan satunya kita kalikan ke X yang di B. Sedangkan 3 kita kalikan ke X yang ada di A. Jadi 1 dikali 6 ditambah 3 dikali 2 dibagi, pembandingnya kita tambahkan 1 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini X-nya. Nah, kita cari Y. Pembandingnya kita kalikan ke Y. Berarti 1 dikali Y yang punya B, berarti 7. 1 dikali 7 ditambah 3 dikali 3 yang punya A. 3 kali 3 per 1 ditambah 3. Jadi hasilnya 7 tambah 9 dibagi 4 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, yang terakhir Z. Ya juga sama. 1 dikali ke 8, 3 dikali ke 4. Dibagi 1 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, sudah ada X, Y, dan Z-nya. Nah, ini berarti koordinat titik T-nya yaitu 3,4,5. X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 5. Nah, ini untuk yang T-nya membagi di dalam garis AB. Oke, yang selanjutnya kita coba selesaikan untuk T-nya membagi AB di luar garis ya. Nah, lihat perbandingannya 1/3 kan ya. Ada titik AB, lalu T membagi di luar. Nah, kira-kira T-nya itu sebelum AB apa setelah AB? Nah, kalau tadi sesuai dengan ketentuan di awal, kalau M-nya lebih kecil dari N, berarti di mana? Berarti titik T-nya membagi sebelum AB. Ya. Ada titik A, titik B. Nah, karena di sini pembandingannya 1/3, berarti titik kan lebih kecil ya, M-nya itu lebih kecil 1. Nah, berarti titik T-nya itu sebelum garis AB. Nah, di sini titik T-nya sebelum garis AB. Perbandingannya itu 1/3. TA-nya 1 berarti TB-nya 3. TA berbanding TB-nya 1/3. Nah, tapi ingat perbandingannya itu kan harus huruf yang sama itu harus saling berdekatan. Tadinya TA berbanding TB. Nah, yang TA kita ubah jadi AT. AT berbanding TB. Karena kita ubah TA jadi AT, berarti tadinya 1 jadi negatif 1. Nah, jadi AT banding TB itu negatif 1 berbanding 3 perbandingannya. Ya, karena tadi syaratnya huruf yang samanya harus saling berdekatan. Oke, kita coba cari X, Y, dan Z-nya. Untuk X, nah kita pergunakan perbandingan yang barusan yang sudah diubah ya. Untuk X-nya, berarti kita kali silang, negatif 1-nya dikali ke 6. Kalikan ke B. Ditambah
yang 3 kita kalikan ke 2, yang A, titik A, per negatif 1 ditambah 3. Jadi negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Ini X-nya. Yang Y-nya negatif 1 kita kalikan ke 7 ditambah 3 dikali ke 3 per pembandingnya kita tekan negatif 1 ditambah 3. Jadi negatif 7 ditambah 9 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Yang terakhir Z-nya negatif 1 dikali 8 ya, kalikan ke Z ditambah 3 dikali 4 per yang bawah pembandingnya tambahkan. Jadi negatif 8 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi koordinat titik T-nya, karena AB yang membagi AB di luar, koordinatnya itu 0,1,2, X-nya 0, Y-nya 1, lalu Z-nya 2.